Yang pertama, ada orang mempersiapkan lewat deposito bank. Yang kedua, ada orang mempersiapkan itu lewat membeli tanah dengan harga 2 miliar, atau membeli yang namanya rumah dengan harga 2 miliar, atau membeli yang namanya ruko. Ini yang harganya 2M. Nah, yang terakhir biasanya orang membeli yang namanya emas dengan nilai 2 miliar. Nah, ini kan totalnya teman-teman 10M. Nah, 10 miliar ini dia mungkin orangnya dengan cara cicil. Dia kerja bertahun-tahun dari muda sampai tua mengumpulkan aset 10 miliar. Nah, tentunya teman-teman ini kan tidak mudah kita lakukan, tidak mudah kita raih. Perlu yang namanya usaha luar biasa, butuh waktu, butuh kerja keras. Kalau seandainya dia pilih deposito bank, teman-teman ini pindahkan dulu. Oke. Teman-teman pindahkan, terus yang kita bahas adalah deposito bank. Kalau dia bahas tanah, kita bahas tanah. Kalau dia sukanya rumah, kita bahas rumah. Nah, kali ini saya contohkan deposito bank. Nah, seandainya Bapak itu dengan usia, saya contohkan ini usia Bapaknya usia 30 tahun, tidak merokok. Jadi kalau dia mau deposito bank, berarti dia minimal ada uang 200 juta per tahun, ya kan, dicicil. Tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 200 juta, kemudian tahun keempat 200 juta, tahun kelima 200 juta. Kalau dia mau mengumpulkan uang sebesar 2 miliar, otomatis dia harus menyisihkan 200 juta per tahun selama 10 tahun. Nah, tapi teman-teman, selama 10 tahun itu kan sangat lama. Itu selama 3.600 hari, teman-teman. Dalam setahun ada 360 hari. Nah, itu kan sangat lama. Yang jadi pertanyaan, apakah ada yang menjamin bahwa Bapak ini selama 3.600 hari tersebut dia terbebas dengan risiko kecelakaan, dia terbebas dengan risiko serangan jantung, atau dia terbebas dengan yang namanya tutup usia dini? Oleh karena itu, saya bertanya kepada beliau biasanya, bagaimana kalau seandainya Tuhan lebih mencintai kita? Tuhan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tahun ke-6. Namun menurut survei, sebelum orang tutup usia itu 80%-nya itu pasti dia sakit dulu, melewati yang namanya terminal rumah sakit. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan uang yang dia sudah depositokan sebesar 1 miliar di bank? Apakah dia akan menggunakan dana lain? Otomatis dari semua dana yang lebih cepat cair itu cuma deposito bank atau tabungan di bank. Kalau kita berbicara tanah dan rumah, itu lama sekali dalam pencairannya karena itu non liquid. Nah, otomatis Bapak ini akan mencairkan uang tersebut sebesar ini, 200 juta, 1 miliar dicairkan. Namun pada saat beliau tersebut mencairkan uang 1 miliar, ada timbul pertanyaan. Apabila deposito ini digunakan untuk berobat, pertanyaannya, apakah uang 1 miliar cukup untuk berobat? Apakah Bapak itu bisa sembuh dengan uang 1 miliar? Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau biayanya lebih dari 1M? Gitu. Karena kebanyakan orang-orang kaya, teman-teman, itu ingin berobat dengan cara-cara dengan sistem yang sangat eksklusif, begitu. Jadi dia paling biasanya orang maunya berobat bukan cuma di Indonesia, ada yang mau di Jakarta, ada yang mau berobat ke Singapura sampai Malaysia, itu paling standar. Kalau ada yang berobat sampai ke Belanda, sampai ke Cina, Amerika Serikat, itu sangat luar biasa. Nah, ini kan saya katakan ini adalah persiapan warisan yang sangat-sangat beresiko. Kenapa saya katakan beresiko? Karena kalau kita berbicara deposito bank, banyak yang harus kita perlu perhatikan. Yang pertama, deposito bank ini adalah cara lama mengumpulkan aset. Kenapa dikatakan cara lama? Karena dari bunga deposito itu, semua nasabah akan kena yang namanya pajak 20% setiap tahun. Kemudian dari deposito kita, seandainya nilainya di atas 2 miliar, LPS hanya menjamin maksimal 2 miliar. Jadi kalau saldo kita di bank 10M, kalau terjadi apa-apa, maka LPS hanya mengembalikan uang kita sebesar 2 miliar. Begitu. Jadi kalau uang kita 10 miliar, kita hanya kembali 2M. Yang keempat, bunga relatif kecil.
dibanding dengan inflasi. Yang kelima, tidak ada penambahan dana yang sangat signifikan. Ya, paling nilai deposito bank itu antara 6,5% ke atas. Tidak pernah saya dengar deposito sampai 15%. Nah, kemudian mengumpulkan sistem menggunakan sistem bunga tetap. Yang terakhir, ini paling mendasar, kalaupun kita punya deposito teman-teman, pada saat pengurusan ahli waris, kalau seandainya orang yang tadi meninggal, pengurusan ahli warisnya teman-teman itu harus melalui penetapan pengadilan teman-teman. Jadi tidak langsung uang itu langsung berpindah gitu. Nah, oleh karena itu saya ada solusi kedua, yaitu dengan sistem jaminan asuransi polis asuransi syariah. Bagaimana perbedaannya? Ini adalah cara modern untuk mempersiapkan warisan dengan cara yang sangat mudah dan sangat murah. Seandainya beliau mempersiapkan uang deposito 2 miliar di asuransi syariah, dengan cara yang sama beliau hanya membayar depositonya 2 miliar juga. Namun beliau akan mendapatkan yang namanya gratis manfaat 10 miliar. Ini 10 miliar ini adalah uang warisan gitu. Nah, uang warisan ini dilindungi sampai usia 99 tahun. Kemudian dalam kurun waktu deposito dia cicil selama per tahun 200 juta, tahun kedua, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 200 juta, tahun kelima 200 juta. Kalau terjadi hal yang sama di tahun ke-6, itu kan kita berbicara kalau di bank. Namun kalau di deposito syariah, asuransi syariah, tidak perlu kita berbicara 6 tahun. Baru nabung 3 bulan saja, atau di tahun pertama tiba-tiba beliau kena serangan jantung dan butuh biaya berobat. Maka Prudential Syariah itu akan memberikan dana stimulan atau dana segar untuk beliau gunakan untuk berobat meskipun dia sampai berobat ke Malaysia, Singapura, itu gratis tanpa menarik ini deposit nilai investasi syariahnya. Nah, kemudian kalau di tahun pertama terjadi risiko jantung tahap awal, dia akan digratiskan selama premi 2 tahun. Jadi 400 juta itu gratis. Nah, kalau beliau di tahun kedua seandainya terjadi risiko sakit kritis tahap menengah, maka bebas preminya itu dibayarkan selama 3 tahun atau sebesar 600 juta. Jadi dia nggak perlu mengisi preminya selama 3 tahun, asuransi yang mengisikan premi tersebut selama 3 tahun. Nah, itu hanya ada di program polis Prudential Syariah teman-teman. Nah, tahun ketiga, kalau seandainya terjadi risiko sakit kritisnya langsung tahap akhir, maka otomatis tabungan investasi depositonya itu akan langsung dilanjutkan sampai beliau pensiun 55 atau 65. Oke. Nah, kalau beliau terjadi risiko cacat tetap total baru di tahun keempat ataupun baru di tahun kedua, maka dia akan diberikan dana 2 miliar. Tahun pertama diberikan 400 juta, tahun kedua sebesar 1,6 miliar. Kalau terjadi risiko yang kelima yang namanya cacat tetap total, meninggal dunia. Kalau terjadi risiko meninggal dunia, maka dana warisan yang tadi 10 miliar ini teman-teman, ini akan cair. Ini akan cair tambah nilai investasi yang ada. Oke? Coba bayangkan teman-teman. Nah, bahkan kalau kita berbicara mengenai tutup usia ini, meskipun beliaunya baru 1 tahun deposito di Prudential Syariah, tiba-tiba dia meninggalnya di tahun pertama teman-teman, karena mungkin serangan jantung. Maka yang cair bukan nilai uang 200 jutanya, yang cair adalah 10 miliar. Jadi teman-teman, pada saat terjadi risiko di tahun pertama, maka yang cair itu bukan 200 juta, tapi yang cair adalah sebesar 10 miliar teman-teman ini. Nah, inilah cara menyiapkan warisan yang sangat-sangat murah, cerdas, dan sangat efisien. Kenapa sangat efisien? Karena uang 10 miliar pada saat orang yang meninggal ini tidak perlu yang namanya proses penetapan pengadilan, karena ini dalam buku polis syariah itu sudah diisi nama-nama siapa ahli waris yang akan menerima dana tersebut pada saat pada saat pesertanya meninggal.
Nah, berbicara kalau seandainya nasabah tersebut sehat terus, tidak terjadi apa-apa dengan risiko ini, maka nasabah mendapatkan dua manfaat sekaligus, teman-teman. Yaitu yang pertama nilai investasi dunia dan nilai investasi akhirat. Kenapa saya katakan begitu? Karena nilai investasi dunia, dia bisa nikmati nilai investasi ini 1 miliar tadi dikembangkan dalam bentuk investasi syariah dan dalam bentuk bagi hasil. Yang kedua, dia dapatkan yang namanya investasi akhirat. Karena dalam program ini kita gunakan yang namanya program bagi hasil, atau program tabarru, atau program saling tolong menolong. Begitu. Jadi apabila ada salah satu resiko yang terjadi dengan orang lain, maka kita pakai dana tersebut, dana hibah yang diberikan kepada setiap peserta itu dijadikan sebagai dana kebajikan. Otomatis semua peserta di sini saling tolong menolong untuk memikul beban orang lain atau peserta lain yang terjadi risiko lebih dulu. Jadi setiap nasabah di sini akan mendapatkan dua manfaat, investasi dunia dan investasi akhirat, yaitu sedekah jariah. Karena uang pertanggungan yang didapatkan oleh nasabah yang meninggal itu digunakan untuk membeli makanan, digunakan untuk biaya sekolah, gitu, untuk anak yatim. Oke, sekian tutorial video pendek ini, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa WA saya ke nomor WhatsApp saya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.